Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ARW Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengantar alir proses produksi multimedia. Nah, ini untuk kalian yang belajar tentang ataupun yang penasaran tentang apa sih multimedia itu. Tentunya saksikan video ini lebih lengkap. Oke, langsung saja sebelum kita memulai video ini, tentunya kalian subscribe dulu channel ini untuk menambah semangat dan juga untuk membantu saya memajukan channel ARW Tutor ini. Oke, langsung saja. Nah, asal kata multimedia ini sebenarnya berasal dari dua kata, ada dari multi dan media. Nah, multi ini berarti banyak ya, kita sering dengar kalau media itu alat ataupun perantara yang digunakan untuk menggunakan ataupun banyak alat lah kayak gitu, jadi multimedia tuh. Nah, secara bahasa, satu terminologi, multimedia adalah penggunaan berbagai media untuk dapat menyampaikan informasi. Jadi nggak cuma informasi ya, multimedia juga digunakan untuk yang lain-lain juga. Tapi di sini saya akan mengarahkan ataupun kita hanya akan membahas tentang informasi kayak gitu. Nah, di sini itu contoh produk hasil dari multimedia adalah musik, visual effect, poster, film, dan animasi. Jadi multimedia tidak hanya tentang gambar ataupun desain, tapi musik juga bagian dari multimedia, visual effect, poster, film, dan animasi. Nah, ini contoh-contoh dari multimedia. Nah, ini kalau kalian membuat infografi yang saat ini lagi tren-trennya kan tentang COVID ataupun novel coronavirus ataupun COVID-19. Nah, di sini di infografi ini dijelaskan tentang pencegahan dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalian juga bisa membuat seperti ini. Tapi selain itu juga kalian bisa membuat seperti ini. Ini biasa dipakai di sosial media ya, baik itu misalkan kayak penggunaan Instagram ataupun Facebook ataupun sosial media lainnya. Nah, yang tentunya kalian sudah tidak asing, animasi seperti animasi Upin Ipin, Marsha and the Bear ataupun Crayon Shinchan yang dulunya ini sangat merajai perfilman anak-anak Indonesia. Nah, ini kita juga bisa nanti akhirnya mempelajari soal ini. Nah, selain itu juga ada kategori multimedia terdiri dari dua, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Nah, di sini kalau yang multimedia content production itu lebih ke arah penggunaan dan pemrosesan beberapa media untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti audio, video, grafik, interaktif, teks, dan animasi. Kalau multimedia communication itu lebih ke arah penggunaan media massa untuk mempublikasikan atau mengkomunikasikan material menggunakan advertising ataupun iklan, news, berita, publicity, ataupun pempublikasian, entertainment, edukasi, dan lain-lain. Seperti kalau di dunia cetak itu ada koran, ada majalah, ada ya tadi ya seperti tadi ya banner gitu kan, atau flyer atau pamflet. Terus juga di televisi, terus juga ada internet. Kalau di internet kalian tentunya udah tahu, dan di radio termasuk dari multimedia communication. Nah, multimedia communication multimedia content production itu digunakan untuk grafik, teks, audio, animasi, video. Ini contoh-contohnya ya, yang menggunakan ataupun yang masuk kategori multimedia content production. Nah, kemudian kalau yang masuk kategori multimedia communication itu yang seperti ini. Nah, jadi jelas ya perbedaannya ya. Kalau misalkan yang di content production itu ada grafik, teks, audio, animasi, video, interaktif, special effect kayak gitu. Nanti kita bisa menggunakan After Effects ataupun aplikasi yang lain.
Nah, kalau media communication itu ada film, televisi, cetak, musik, radio, dan game. Nah, di sini ada alir proses produksi multimedia. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-produksi atau tahap perancangan yang memerlukan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Jadi kalau bisa dibilang ini pra-produksi itu kayak kita konsep dulu lah. Nah, kemudian di sini ada proses produksi. Adalah tindakan mengimplementasikan atau melaksanakan hasil yang telah dibuat dari praproduksi dan dijadikan sebagai hasil produksi. Ini pengolahan ya, dari konsep kita olah, kita kerjakan, kemudian lalu menjadi pasca produksi. Yang terakhir adalah penyelesaian dari rangkaian produksi yang dijadikan sebagai hasil akhir. Jadi kalau kita misalkan contoh kita membuat YouTube nih, pertama misalkan praproduksinya kita membuat bahannya dulu. Misalkan kita mau bikin apa, seperti ini, misalkan kita buat PowerPoint-nya dulu, presentasinya dulu, kemudian kita proses pada saat kita syuting, kemudian pasca produksi adalah pasca editing dan upload YouTube dan lain-lain, itu termasuk dalam pasca produksi kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang dilakukan ya dalam praproduksi. Biasanya menggunakan ini: ide, konsep, storyboard, storyline, naskah atau skenario, pemilihan tokoh, desain karakter, dubbing awal, musik, dan sound effect. Itu untuk yang praproduksi di bidang animasi ya biasanya ya, penggunaan desain karakter dan dubbing awal. Tapi kalau kalian YouTube mungkin cuma nyampe ide, konsep, storyboard atau storyline, naskah, skenario, kemudian langsung ke musik atau sound effect. Tapi kalau saya sih biasanya nggak buat storyboard sama storyline-nya, jadi langsung aja. Jadi kalau misalkan saya ngomongnya gagap-gagap atau patah-patah ya karena memang tidak membuat storyboard dan storyline-nya. Nah, kemudian ada proses produksi. Nah, proses produksi di sini ada text shoot, mixing, capture, editing. Editing pun juga termasuk dalam proses produksi. Terus ada proofing, layout. Ini jika di bidang animasi ada layout, key motion, in between. Terus kemudian ada background-nya, scanning-nya, lalu kemudian pewarnaan atau coloring. Nah, kemudian baru terakhir ini salah ya, maksudnya pasca produksi. Ini belum keedit berarti kemarin. Nah, ini ada pengujian, evaluasi, ada pengujian, ada evaluasi, ada revisi. Seperti ini tadi berarti belum ke revisi nih. Ini termasuk pasca produksi yang kurang baik karena paskanya belum sesuai. Jadi di bagian proses produksi ini dan proses produksi ini masih sama kata-katanya. Nah, kemudian ada rendering ya. Rendering itu kalau kita bilang ekstrak ataupun kita kalau di video ya itu menyatukan beberapa video menjadi satu video, itu biasa disebut rendering. Atau dan juga ada kemudian komposit. Kalau animasi ada editing juga animasi, packaging dan publikasi. Nah, ini terakhir publikasi. Terserah media publikasinya. Kalian menggunakan YouTube, TikTok atau IG ataupun IGTV terserah. Nah, kemudian cabang dari multimedia itu sangat banyak ya, dan juga variatif tergantung kembali ke diri kalian. Walaupun hanya seperti itu, tapi juga bagian-bagian dari multimedia sendiri ya ini kalian tinggal kalian pilih kalian mau fokus ataupun konsentrasi di mana. Baik itu mungkin misalkan di grafik, apakah kalian membuat vektor atau membuat infografis seperti tadi, atau kalian membuat animasi seperti Upin Ipin tadi, itu juga bisa, atau membuat video seperti YouTube ataupun konten-konten yang lain, atau audio kalian podcast gitu kan, ataupun yang lain juga bisa. Atau kalian main ke media massa, misalkan contoh kayak ke berita, kalian menggunakan media cetak, misalkan bisa juga menggunakan koran, atau di pertelevisian kalian juga bisa. Jadi sebenarnya multimedia itu sangat luas ya pengertian dan pengembangannya juga. Di bidang musik juga termasuk bagian multimedia, dan gaming itu juga termasuk bagian multimedia. Kenapa? Karena dari game itu juga ada communication yang disampaikan ataupun komunikasi yang disampaikan melalui game. Jadi baik itu kalian membuat grafiknya, baik itu membuat karakternya di dalam gamenya, itu tentunya pasti menggunakan multimedia. Yang pasti tidak hanya melulu tentang menggambar ataupun menggambar menggunakan tangan ya. Jadi saat ini dipermudah dengan banyaknya aplikasi yang bisa membuat dan membantu pekerjaan kita di dunia multimedia, baik itu penggunaan Adobe,
ataupun Corel dan aplikasi lainnya, misalkan seperti rancang bangunan menggunakan SketchUp, ataupun bisa juga menggunakan aplikasi yang lain. Itu juga banyak penggunaan di bidang multimedia, tinggal tergantung pemfokusan ataupun peminatan kalian. Kayak gitu mungkin. Seperti itu aja. Silahkan beri komentar dan saran untuk membangun channel ini tentunya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.